Kamu mungkin sudah melihat puluhan analisis yang mengatakan bahwa Iran melakukan langkah brilian dengan menutup Selat Hormuz. Dan bahwa Amerika Serikat, telah dipermalukan. Bahwa pungutan tersebut sedang mendanai mesin perang Iran. Tapi angka-angka menceritakan kisah yang sangat berbeda. Rencana Iran untuk Selat Hormuz sedang runtuh dan bukti terbaiknya ada pada sebuah detail yang hampir tidak ada yang perhatikan. Minggu lalu, Menteri Luar Negeri Iran ditanya mengapa selat tersebut masih belum dibuka kembali. Dan tahu apa jawabannya? Keterbatasan teknis. Ketika kamu mengetahui apa yang ada di balik dua kata itu, seluruh narasi lainnya ikut runtuh. Tapi sebelum sampai ke sana, penting untuk menyadari satu hal. Ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari 2026, Iran harus bereaksi. Menutup Selat Hormuz adalah cara yang dipilih Iran. Dan dalam jangka pendek, itu berhasil. Badan Energi Internasional menyebutnya sebagai gangguan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak global. Harga minyak per barrel melewati $120. Harga urea yang penting untuk pupuk naik 50%. Sepertiga dari helium global yang digunakan dalam pembuatan chip elektronik terjebak di Qatar. Dan orang Amerika juga merasakannya. Harga bensin melewati $4 per galon. Inflasi melonjak dari 2,4% menjadi 3,3% hanya dalam 1 bulan. Trump sendiri mengakui di Fox News bahwa harga-harga bisa tetap tinggi hingga pemilu paruh waktu. Jadi siapapun yang mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak terpengaruh, itu berbohong. Tapi disinilah ceritanya berubah arah. Karena ketika Anda melihat siapa yang benar-benar bergantung pada Selat Hormuz, jawabannya sangat mengejutkan. Menurut data dari Badan Informasi Energi Amerika Serikat, 84% minyak yang melewati Selat Hormuz menuju ke Asia, bukan ke Amerika Serikat. Tiongkok sendiri menerima sekitar 38% dari seluruh aliran tersebut. Sekitar 45% dari seluruh impor minyak Tiongkok bergantung pada Selat Hormuz. India, Korea Selatan, dan Jepang berada di urutan berikutnya. Amerika Serikat hanya menerima sekitar 2,5% dari minyak yang melewati sana, 2,5%. Produksi minyak di dalam negeri Amerika Serikat sendiri telah tumbuh begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga negara itu menjadi produsen minyak dan gas alam terbesar di dunia. Artinya, Amerika Serikat merasakan dampaknya pada harga karena pasar minyak itu bersifat global. Namun, mereka tidak bergantung pada Hormuz untuk menjaga pasokan energi tetap berjalan. Tapi Tiongkok, mereka bergantung. Dan bukan hanya Tiongkok. Negara-negara tetangga Iran telah hancur. Negara-negara Teluk mengimpor lebih dari 80% kebutuhan kalori mereka melalui selat itu. Ketika Iran menutup jalur tersebut, 70% dari impor makanan itu terhenti. Harga makanan naik antara 40% hingga 120%. Bahrain hampir kolaps. Uni Emirat Arab harus menyuntikkan $5,4 miliar untuk menopang mata uang negara itu. Kuwait dan Qatar hampir sepenuhnya bergantung pada pabrik desalinasi untuk air minum. Tanpa pabrik-pabrik itu, tidak ada air di keran. Beberapa dari pabrik tersebut pernah menjadi target serangan Iran. Keluarga-keluarga mengantre air, sementara Iran memungut biaya dari kapal-kapal di seberang teluk. Filipina yang berada di belahan dunia lain telah menyatakan keadaan darurat energi karena mereka mengimpor hampir seluruh minyak mereka, sebagian besar berasal dari Timur Tengah. Produksi minyak di selatan Irak turun lebih dari 70%. Artinya, Iran tidak melakukan serangan yang sangat terarah terhadap Amerika Serikat. Yang dilakukan Iran adalah meledakkan bom yang berdampak ke seluruh dunia, termasuk negara-negara yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan konflik tersebut. Dan pada titik ini mungkin kamu sedang berpikir, oke, tapi setidaknya Iran mendapatkan keuntungan dari pungutan $2 juta per kapal. Dan disinilah narasi mulai runtuh. Sistemnya bekerja seperti ini. Garda Revolusi Iran memungut biaya hingga $2 juta per kapal untuk mengizinkan lewat di selat tersebut.
Pembayaran dilakukan dalam yuan, mata uang Tiongkok, atau dalam mata uang kripto di luar sistem perbankan barat. Parlemen Iran mengesahkan semua itu menjadi undang-undang pada akhir bulan Maret. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah modern sebuah negara memungut biaya tol sendiri di selat internasional. Beberapa influencer telah menghitungnya dan mendapatkan angka yang mengesankan. 150 kapal per hari dikalikan 2 juta dolar akan menghasilkan 300 juta per hari atau 7,5 miliar dolar per bulan. Kelihatannya seperti tambang emas. Perhitungan ini menjadi viral, dibagikan ribuan kali dan hampir tidak ada yang berhenti untuk memeriksa apakah angka dasarnya benar. Tapi angka sebenarnya menceritakan kisah yang berbeda. Rata-rata histori Selat Hormuz adalah 138 kapal per hari. Jadi pertanyaannya sederhana. Menurutmu berapa banyak kapal yang benar-benar membayar tol selama sebulan penuh terakhir? Menurut Lloyd's List Intelligence, salah satu referensi intelijen maritim terbesar di dunia, hanya 142 kapal yang melintasi selat antara tanggal 1 hingga 25 Maret. Sebulan penuh. Bukan per hari, tapi sebulan penuh. Dan dari sedikit yang lewat, Lloyd's hanya melacak 26 menggunakan sistem tol sejak pertengahan Maret. 26. Dan sekitar 90% dari lalu lintas terbaru memiliki keterkaitan dengan Iran sendiri. Pada dasarnya, kapal-kapal Iran yang berlayar di selat itu sendiri. Perkiraan paling realistis dari para analis internasional memproyeksikan pendapatan tahunan sekitar 12 miliar dolar dari biaya tol jika semuanya berjalan dengan sempurna. Kelihatannya banyak sampai Anda membandingkannya dengan 30 miliar dolar per tahun yang diperoleh Iran dari ekspor minyak sebelum perang. Pendapatan dari tol bahkan tidak menutupi setengah dari apa yang hilang oleh Iran. Dan G7, kelompok 7 ekonomi terbesar di dunia, sudah mengecam sistem tersebut. Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio menyebutnya tidak dapat diterima dan berbahaya bagi dunia. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengancam akan menuntut siapapun yang membeli minyak Iran yang dikenai sanksi. Isolasinya benar-benar total. Sekarang biar saya tunjukkan satu detail yang mengubah segalanya. Ingat keterbatasan teknis yang disebutkan oleh Menteri Iran? Menurut sebuah laporan dari New York Times yang mengutip pejabat Amerika, Iran kehilangan jejak ranjau laut yang mereka tanam di Selat Hormuz. Ketika perang dimulai, Iran menggunakan kapal-kapal kecil untuk menyebarkan ranjau di sepanjang selat. Masalahnya adalah operasi itu dilakukan secara tidak terorganisir, tanpa komando pusat, tanpa dokumentasi yang jelas. Ya, betul. Iran menanam ranjau di jalur paling penting di dunia untuk perdagangan minyak, dan mereka tidak tahu di mana mereka menaruh ranjau-ranjau itu. Perkiraan dari Amerika menunjukkan bahwa Iran memiliki antara 2.000 hingga 6.000 ranjau laut. Beberapa di antaranya ditempatkan sedemikian rupa sehingga bisa terbawa arus ke lokasi yang sama sekali tidak diketahui. Artinya, saat ini ada ranjau yang hanyut di perairan yang dilalui kapal-kapal yang membawa jutaan barel minyak dan tidak ada seorang pun, baik Iran maupun Amerika Serikat, yang tahu persis di mana letaknya. Seperti yang bisa Anda lihat, kartu negosiasi Iran berubah menjadi jebakan. Selat itu tidak ditutup karena Iran sedang mengendalikan situasi. Itu ditutup karena Iran kehilangan kendali. Dan sementara itu dunia tidak tinggal diam. Arab Saudi mengaktifkan rencana darurat yang telah menunggu selama 45 tahun untuk digunakan. Pipa minyak Timur Barat yang dibangun pada tahun 80-an selama perang Iran-Irak menghubungkan ladang minyak di pantai timur ke pelabuhan Yanbu di Laut Merah. Pipa ini membentang sepanjang 1.200 km, melintasi semenanjung Arab dari ujung ke ujung, sepenuhnya menghindari Selat Hormuz. Dalam hitungan jam setelah krisis dimulai, Aramco, raksasa minyak Arab Saudi, mulai mengalihkan aliran minyak. Pipa minyak tersebut mencapai kapasitas maksimumnya, yaitu 7 juta barel per hari. Ekspor melalui Yanbu mencapai 5 juta barel minyak mentah per hari, ditambah hampir 1 juta barel produk olahan.
Uni Emirat Arab melakukan hal yang sama. Mereka mengaktifkan pipa minyak dari Abu Dhabi ke pelabuhan Fujairah yang terletak di luar selat, menambah hingga 2 juta barel per hari. Artinya, dengan menggabungkan pipa minyak Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dunia sekarang sudah bisa memindahkan hampir setengah dari minyak yang dulu melewati selat sebelum perang tanpa perlu melewati selat. Iran menyadari apa yang sedang terjadi dan mencoba bereaksi. Sebuah drone Iran menyerang stasiun pompa pipa minyak Arab Saudi dan mengurangi kapasitasnya sebesar 700.000 barel per hari. Itu tampak seperti pukulan yang signifikan. Tapi pihak Arab Saudi memperbaiki semuanya dalam waktu kurang dari 3 hari dan memulihkan kapasitas penuh. Serangan itu yang seharusnya menjadi sebuah balasan justru menjadi bukti lain bahwa Iran semakin kehabisan pilihan. Dan upaya untuk menjauh dari Selat Hormuz tidak hanya berhenti pada pembangunan pipa minyak. Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Asia lainnya sudah mulai berinvestasi dalam infrastruktur energi Amerika agar tidak lagi bergantung pada jalur tersebut di masa depan. Eropa sedang mempercepat program energi nuklirnya. Jerman telah mempertimbangkan kembali kebijakan anti-nuklirnya. Jepang telah menghidupkan kembali reaktornya dan menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Amerika. Seluruh dunia sedang mencari cara agar tidak pernah lagi menjadi sandera Selat Hormuz. Dan pola ini bukanlah hal baru. Pada tahun 2025, Tiongkok membatasi ekspor logam tanah jarang, mineral penting untuk membuat ponsel, chip, dan peralatan militer. Dan tahu apa yang terjadi? Dan seluruh dunia pun bergegas mencari alternatif. Iran melakukan hal yang sama dengan Selat Hormuz. Mereka menggunakan kendali atas sumber daya strategis sebagai senjata, dan dengan itu justru mempercepat proses yang seharusnya paling mereka takuti. Dunia belajar hidup tanpa Selat Hormuz. Para analis diperkirakan dalam 3-5 tahun, kekuatan tawar-menawar Hormuz bisa berkurang secara signifikan. Dengan kata lain, Iran menukar posisi tawar jangka panjang dengan keuntungan jangka pendek. Sampai di sini, semua yang telah dibangun Iran di Selat Hormuz sudah mulai retak dari dalam. Pungutan yang tak lagi menghasilkan, ranjau yang hilang, dan pipa minyak yang dialihkan. Tapi masih ada yang kurang, seseorang harus mendorongnya. Lalu pada tanggal 12 April, Donald Trump mendorongnya. Setelah kegagalan negosiasi di Islamabad yang berlangsung selama 21 jam tanpa kesepakatan, Donald Trump menyatakan blokade laut di Selat Hormuz. Namun dengan perbedaan yang krusial, Komando Pusat Amerika menjelaskan bahwa blokade tersebut hanya mempengaruhi kapal-kapal yang pergi dan datang dari pelabuhan Iran. Kapal-kapal yang menuju pelabuhan non-Iran tidak akan dihalangi. Itu berarti blokade ini ditujukan kepada Iran, bukan kepada dunia. Logikanya sederhana. Iran menutup selat itu dan tetap mengekspor minyaknya sendiri, mendapatkan keuntungan dari krisis yang mereka ciptakan. Amerika Serikat sekarang telah memotong keuntungan itu, dan Angkatan Laut Amerika akan mencegat kapal-kapal yang membayar tol kepada Iran. Dengan blokade ini, seluruh pendapatan minyak Iran terputus. Garda Revolusi yang mengelola setengah dari ekspor tersebut dan memungut tol, langsung kehilangan sumber pendanaan utamanya. Dan tahu apa yang lebih menarik? Ini bukan pertama kalinya strategi ini digunakan. Ingat Venezuela? Itulah yang terjadi tepat sebelum Maduro ditangkap. Dan di Selat Hormuz, tanda-tandanya mulai terulang kembali. Kapal perang Amerika memasuki selat pada tanggal 11 April. Untuk pertama kalinya sejak awal perang. Komando Pusat memulai operasi penyapuan ranjau. 3 gugus tempur kapal induk ditempatkan di wilayah tersebut atau sedang dalam perjalanan. Dalam 24 jam pertama, Komando Pusat menyatakan bahwa blokade telah sepenuhnya diterapkan dan perdagangan maritim Iran telah sepenuhnya terputus. 6 kapal dagang telah diperintahkan kembali ke pelabuhan Iran. Sebuah kapal kargo berbendera Iran mencoba menembus blokade dengan berangkat dari Bandar Abbas. Kapal perusak Amerika USS Prudence mencegat dan memerintahkan kapal itu kembali. Dan bukan hanya kapal Iran saja. 2 kapal tanker minyak yang terkait dengan Tiongkok mendekati zona blokade dan kemudian mundur.
mereka berbalik arah dan kembali masuk ke teluk. Armada bayangan Tiongkok yang selama bertahun-tahun mengangkut minyak Iran dengan menggunakan bendera palsu dan transponder yang dimanipulasi, untuk pertama kalinya mulai ragu-ragu. Beberapa hari kemudian Amerika Serikat melangkah lebih jauh lagi. Komando mengumumkan bahwa kapal-kapal Iran, kapal-kapal yang dikenai sanksi, dan kapal-kapal yang dicurigai melakukan penyelundupan dapat dicegat dan disita di mana saja di dunia. Bukan hanya di selat, tapi di lautan manapun. Departemen Keuangan Amerika telah memberikan sanksi kepada lebih dari 24 orang dan perusahaan yang terkait dengan perusahaan penyelundupan minyak Iran. Di sisi lain, Iran hampir tidak memiliki kemampuan angkatan laut sama sekali. Semua kapal yang menjadi ancaman bagi Amerika Serikat telah dieliminasi. Komandan Angkatan Laut Garda Revolusi, Laksamana Tang Siri, yang bertanggung jawab langsung atas penutupan selat, tewas dalam serangan udara Israel pada bulan Maret. Dan semua ini terjadi sambil berpacu dengan waktu. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan akan berakhir pada 22 April. Hanya tinggal beberapa hari lagi. Kedua belah pihak duduk untuk bernegosiasi di Islamabad. Mereka duduk di meja selama 21 jam dan tidak mencapai kesepakatan apapun. Sementara itu, dalam sebuah langkah yang mengejutkan banyak orang, Israel dan Lebanon sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama 10 hari. Trump mengumumkan bahwa para pemimpin kedua negara itu akan berbicara untuk pertama kalinya dalam 34 tahun. Jika Lebanon keluar dari persamaan, Iran kehilangan satu lagi daya tawar di meja perundingan. Alasannya, program nuklir. Iran ingin kendali permanen atas Selat Hormuz, ganti rugi perang, dan pembebasan dana Iran yang dibekukan di luar negeri. Amerika Serikat menginginkan diakhirinya program nuklir dan pembukaan kembali selat tanpa syarat. Kedua posisi tersebut begitu berjauhan sehingga tidak ada jalan tengah yang terlihat. Dan tidak ada pihak yang mengatakan apa yang akan mereka lakukan jika tenggat waktu berakhir tanpa kesepakatan. Dan inilah yang membuat kebuntuan ini begitu berbahaya. Program nuklir mungkin menjadi kartu terakhir yang dimiliki Iran. Itu satu-satunya kartu truf yang masih dimiliki Iran di meja perundingan. Dan itulah sebabnya Amerika Serikat bersikeras bahwa poin ini tidak bisa dinegosiasikan. Penutupan Selat Hormuz telah melemahkan Iran sedemikian rupa sehingga Iran pun tinggal punya opsi yang paling ekstrim dan paling berbahaya. Dan ada satu detail lagi yang menunjukkan betapa tekanan semakin kuat. Menteri Luar Negeri Iran menelpon Menteri Luar Negeri Tiongkok untuk meminta dukungan sambil memperingatkan tentang konsekuensi berbahaya dari blokade Amerika. Di sisi lain, Trump menyatakan bahwa Tiongkok sangat senang dengan pembukaan kembali selat tersebut dan telah setuju untuk tidak mengirim senjata ke Iran. Benar atau tidak, pesannya jelas. Bahkan mitra dagang utama Iran pun sedang ditarik ke pihak Amerika. Ketika Iran menutup Selat Hormuz, dunia menyebutnya sebagai langkah cerdas. 6 minggu kemudian, selat itu masih tetap tertutup. Tapi bukan karena Iran menginginkannya. Terkadang narasi yang paling viral bukanlah yang paling mendekati kenyataan. Dan dalam kasus ini, jarak antara keduanya sangat besar. Jadi, saya tinggalkan pertanyaan ini untuk kalian jawab di kolom komentar. Menutup Selat Hormuz adalah langkah jitu atau itu adalah kesalahan strategis terbesar yang dilakukan Iran? Jika video ini menunjukkan sesuatu yang belum pernah kamu lihat di analisis lain, bagikan kepada seseorang yang perlu melihat data yang sebenarnya. Berlangganan kanal ini untuk mengikuti perkembangan selanjutnya dari krisis ini. Sampai jumpa di video berikutnya.